Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadi. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang algoritma penjadwalan dalam operasi sistem. Oke, tanpa basa-basi kita langsung masuk ke pembahasan. Dalam sistem operasi, operating system, tentunya banyak sekali proses yang harus dieksekusi. Maka muncul permasalahan untuk memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Untuk itu, diperlukan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Untuk menyikapi hal tersebut, maka dirumuskanlah sebuah algoritma penjadwalan yang berfungsi sebagai penentu proses manakah yang akan dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue dan kemudian dilakukan proses eksekusi. Algoritma penjadwalan tersebut pun ada beberapa cara, tergantung kebutuhan kita untuk menggunakan cara yang mana. Dan salah satu dari algoritma penjadwalan tersebut adalah round robin. Round robin yaitu salah satu algoritma penjadwalan yang menggilir proses secara berurutan. Dalam algoritma ini, setiap proses akan mendapatkan waktu dari CPU yang kita sebut dengan time quantum. Time quantum adalah satu satuan waktu. Time quantum inilah yang menentukan proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu oleh CPU, dan kemudian proses mana yang akan dilakukan berikutnya. Biasanya suatu proses mendapat jatah time quantum yang sama dari CPU, yakni 1-100 milidetik atau 1/n. Jika proses yang sedang dieksekusi selesai dalam waktu kurang dari 1 time quantum, tidak ada masalah. Tetapi jika proses berjalan melebihi 1 time quantum, maka proses tersebut akan dihentikan lalu digantikan oleh proses yang berikutnya. Proses yang dihentikan tersebut akan diletakkan di queue di urutan paling belakang. Kemudian, inilah contoh algoritma penjadwalan round robin. Pada contoh ini, prosesnya ada 5, yakni P1 sampai P5. Terdapat arrival time dengan nilai tiap proses yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada burst time yang nilai tiap prosesnya yaitu 5, 3, 1, 2, dan 3. Pada proses ini, time quantumnya adalah 2. Sebelum memulai, setiap proses akan dimulai dari detik pertama. Karena proses pertama yang ada di atas, maka proses pertama yang akan dimulai. Jadi, P1 dimulai di detik 0 dan akan berhenti di detik kedua. Karena burst time-nya lebih besar dari kuantum, maka nilai burst time P1 akan dikurang dengan kuantum sehingga 5 kurang 2 sama dengan 3. Jadi burst time itu akan dicoret dan diganti dengan yang telah hasil pengurangan dengan nilai kuantum. Lanjut, P2 akan dimulai dari detik ke-12 dan berhenti di detik ke-4. Lanjut, P2 akan dimulai dari detik kedua dan berhenti di detik 4. Karena burst time lebih besar dari kuantum, maka 3 kurang 2 sama dengan 1. P3 akan dimulai dari detik keempat dan berhenti di detik 5. Karena burst time-nya kurang dari kuantum, maka P3 berhenti sesuai dengan nilai burst time-nya, bukan dari nilai kuantum. Dan P3 selesai. Kemudian P1 yang telah berhenti akan memulai lagi dari detik ke-5 dan berhenti di detik ke-7. Karena burst time lebih besar dari kuantum, maka 3 kurang 2 sama dengan 1. Lanjut ke P4 yang dimulai dari detik ke-7 dan berhenti di detik ke-9.
Karena berstamnya sama dengan kuantum, maka P4 telah selesai. P5 yang dimulai dari detik ke-9 dan berhenti di detik ke-11, karena berstamnya lebih besar dari kuantum, maka 3 kurang 2 sama dengan 1. Balik lagi ke P2 yang dimulai dari detik ke-11 dan berhenti di detik 12. Karena berstamnya kurang dari kuantum, maka P2 berhenti sesuai dengan nilai berstamnya, bukan dari nilai kuantum, dan P2 telah selesai. Ke P1 dimulai dari detik ke-12 dan berhenti di detik ke-13. Karena berstamnya kurang dari kuantum, maka P1 berhenti sesuai dengan nilai berstamnya, bukan dari nilai kuantum, dan P1 telah selesai. Terakhir, P5 dimulai dari detik ke-13 dan berhenti di detik ke-14, dan P5 selesai. Setelah selesai, kita akan mencari exit time atau waktu selesai, TAT dan WT. Untuk P1, exit time-nya adalah 13. Untuk P2, 12. Untuk P3, 5. Untuk P4, 9. Dan untuk P5 yaitu 14. Selanjutnya mencari TAT. Untuk mencari TAT, kita perlu mengurangi exit time dengan AT. Dengan cara itu diperolehlah 13, 11, 3, 6, dan 10. Kemudian mencari WT dengan cara TAT dikurang dengan BT. Diperolehlah 8, 8, 2, 4, 7. Setelah mendapatkan TAT dan WT, kita dapat mencari average atau rata-ratanya. Untuk mencari average, kita perlu menjumlah TAT dan WT dari tiap proses, yaitu dari proses 1 hingga proses 5. Kemudian total tersebut kita bagi dengan jumlah proses, yaitu 5. Maka didapatlah hasil seperti ini, yang hasil setelah dibaginya adalah seperti ini. Oke, cuma itu pembahasan tentang penjadwalan algoritma Round-Robin. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.